Oke teman-teman, sekarang ini saya berada di Kampung Kebo yang ada di Bulak PP teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Kampung Kebo di Bulak PP ini merupakan salah satu perkampungan yang unik mirip di Afrika yang berlokasikan di Kabupaten Ngawi. Nah, nanti kita akan jalan-jalan yaitu di sekitar Kampung Kebo ini dan juga melihat sebenarnya budaya dari kebo itu seperti apa sih. Nah, ini teman-teman kalau misalkan lihat, ini adalah tempat yang biasanya digunakan untuk jerum kebonya teman-teman. Jadi dalam jam-jam tertentu itu ada ratusan kebo itu nanti akan jerum di sini kemudian dimandikan. Dan kira-kira selengkapnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru Spanya. Saat ini kita sedang berada di perjalanan menuju ke Kampung Kerbau, atau masyarakat sekitar itu menjulukinya sebagai Kampung Kebo ya. Nah, Kampung Kerbau ini berada di Dusun Bulak PP, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya di Kampung Kerbau, kampungnya itu sendiri terdiri dari rumah-rumah dari kerbau-kerbau yang ada di sana, dan di sana itu sekitar kurang lebihnya itu ada 1000-an ekor lebih dari kerbau teman-teman ya. Dan seperti apa suasana Kampung Kerbau yang ada di Dusun Bulak PP, Desa Banyu Biru, Kabupaten Ngawi? Yuk kita lihat bersama. Di tengah hutan jati Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, itu ada sebuah desa bernama Desa Banyu Biru, yang mana di sana itu salah satu dusunnya itu ada yang dijuluki sebagai Kampung Kerbau. Desa ini tentunya sangat unik ya, karena menawarkan pemandangan wisata ala Afrika. Banyak yang menyebut lokasi ini Afrika Van Java, tapi bukan di padang savana Baluran Banyuwangi ya, melainkan ini di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan untuk lokasinya sendiri terletak di Dusun Bulak PP, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, kurang lebih dari sekitar 3 km ya dari jalan raya. Pasalnya kampung ini memang berada di tengah hutan ya. Dan saat ini kita sudah sampai di Bulak PP, Kabupaten Ngawi teman-teman. Sobat calon guru semuanya, desa yang dijuluki Kampung Kerbau ini tersemat karena mayoritas warganya adalah pemelihara kerbau. Ada 100-an lebih warga desa yang memelihara ternak ini masing-masing ya. Dan mereka itu minimal itu memiliki 7 ekor teman-teman. Bahkan ada yang sampai 35 ekor. Dan kemarin ketika saya melakukan wawancara, itu ada yang terbanyak dimiliki itu adalah sekitar 100 ekor kerbau teman-teman ya. Nah, selain itu Kampung Kerbau ini juga mendapat julukan Van Java karena pemandangan alamnya yang sangat eksotis ya, menyerupai savana di Afrika. Ribuan kerbau di desa ini dipelihara secara komunal di area khusus kandang-kandang ya. Untuk kerbau tersebut juga dibuat secara permanen seperti layaknya rumah tinggal. Ada sekitar 70-an kandang di atas lahan milik perhutani. Uniknya lagi, kerbau itu mengetahui kandang mereka masing-masing ya. Begitupun saat kerbau-kerbau ini hendak dimandikan, mereka tahu jalan menuju ke sungai tanpa harus diberikan instruksi.
Kedisiplinan kerbau-kerbau itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang tiap sore sengaja menunggu di jembatan ataupun juga di atas sungai tempat ribuan kerbau itu berendam atau dimandikan. Keberadaan Kampung Kerbau di Dusun Bulak Pepe, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini pun mulai dikenal sebagai desa wisata. Daerah ini menjadi rumah bagi ribuan kerbau yang hidup bebas di padang rumput luas, dikelilingi hutan dan sungai-sungai kecil yang mengalir. Pemandangan kerbau-kerbau yang berkeliaran di alam terbuka ini menciptakan suasana yang mirip dengan savana Afrika. Di Kampung Kerbau ini, kerbau-kerbau hidup berdampingan dengan penduduk desa. Setiap pagi dan sore, para peternak menggiring kerbau-kerbau mereka ke dalam hutan untuk merumput serta berendam di sungai kebiasaannya. Kebiasaan warga desa Bulak Pepe memelihara kerbau telah ada sejak era penjajahan, sehingga sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Saat di Jawa mulai familiar memelihara sapi, kebiasaan di Bulak Pepe ini memelihara kerbau tak pernah luntur. Dulu memelihara kerbau jadi salah satu sarana pendukung pertanian karena kerbau dapat dipakai untuk membajak dan mengangkut barang berat ya. Seiring kemajuan teknologi, warga Bulak Pepe kini menjadikan kerbau ini untuk investasi dalam ekonomi. Bagi warga Bulak Pepe, kerbau adalah harta yang paling berharga mereka, dan mereka menyebutkannya Rojo Broyo ya, yang mendatangkan banyak rezeki bagi mereka. Masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk peliharaan kerbau daripada menyimpannya di bank, teman-teman. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa peternak kerbau yang ada di Kampung Kerbau Banyu Biru, untuk satu kerbaunya itu kalau misalkan dijual ya sudah dewasa, itu kalau dia tuh jantan itu bisa mencapai antara 25 juta sampai dengan 30 jutaan, teman-teman ya. Dan ketika saya bertanya kepada salah seorang warga sesepuh Kampung Kerbau, mengapa sih mereka lebih memilih untuk memelihara kerbau daripada sapi atau mungkin hewan lainnya? Dikarenakan salah satu keunggulannya kerbau itu adalah dari segi pemeliharaannya itu cukup mudah ya. Jadi kalau misalkan di pagi hari itu dia itu di ngon ya, istilahnya itu digembalakan atau merumput. Kemudian nanti jam 11 pagi, 11 siang itu pulang, kemudian dimandikan, kemudian dimasukkan ke kandang, maka dia itu tidak memerlukan pakan lagi sampai keesokan harinya. Itu sangat manut ya, dan juga sudah kenyang, teman-teman. Dan lainnya yaitu untuk kerbau itu tidak memerlukan jomboran seperti halnya memelihara sapi. Kemudian untuk kerbau-kerbau ini merupakan salah satu hewan yang sangat penurut ya, dan dia itu tidak berteriak-teriak layaknya sapi yang kencang, teman-teman. Dan kalau misalkan pun di sini ada yang diberikan pakan, itu adalah kerbau-kerbau yang tidak merumput dikarenakan mereka itu memiliki anak kecil atau mungkin juga baru saja melahirkan.
Jadi dapat dikatakan bahwa memelihara kerbau itu adalah bisa ngirit atau hemat segalanya ya dalam hal pemeliharaannya. Dan untuk pakan sendiri di sini kalau misalkan di rumah ya yang tidak berumput itu cukup diberikan jerami atau damen garing itu sudah mau. Dan kalau misalkan di sini saya amati beberapa kerbau yang di sini kita lihat ya, ini sepertinya tuh nggak ada teman-teman ya hewan kerbau yang kurus. Tentunya destinasi wisata ini jadi salah satu pilihan baru yang cukup unik ya di Jawa Timur karena daya tarik yang berbeda. Pengunjung bisa melihat bagaimana kawanan kerbau menyatu dengan masyarakat di tengah desa yang juga memiliki suasana layaknya Afrika. Terlebih lagi kalau saat musim kemarau, maka desa ini akan terlihat gersang dengan sekumpulan kerbau yang berlalu lalang. Tapi saat musim penghujan tiba, suasana di sini juga tak kalah menariknya ya, karena tanah yang ditumbuhi dengan rerumputan. Apalagi juga di sini terdapat banyak padang kosong yang luas serta sungai-sungai kecil yang menjadi tempat para kerbau untuk mandi. Dan setiap sore kegiatan ini menjadi salah satu hal yang rutin dilakukan setelah mereka berendam, maka kerbau-kerbau ini pun akan kembali ke kandang bersama gembalanya. Dan biasanya terdapat festival budaya rutin yang dilaksanakan di sini ya setiap bulan Oktober, yaitu Gumbrekan Mahiso. Bagi saya mengunjungi Kampung Kerbau sebagai destinasi wisata adalah pengalaman berbeda yang mungkin tidak akan saya jumpai ya di tempat lain. Bagi teman-teman yang tertarik untuk datang ke sini silahkan datang saja, sebab tidak ada tiket masuk ya yang dikenakan bagi yang ingin melihat kegiatan warga bersama dengan kerbau-kerbaunya. Baiklah sobat calon guru semuanya, mungkin sampai sini dulu untuk video di kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta silakan tinggalkan saja kolom komentar bagaimana kesan-kesannya dengan melihat kondisi Kampung Kerbau yang sangat unik ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.